Salam Patunggilan. Bapak Ibu, berjumpa lagi kita dalam ibadah keluarga. Semoga panjenengan di rumah semuanya senantiasa sehat, senantiasa diberkati, dan ibadah kita hari ini kita lakukan di dalam sukacita. Mari kita awali peribadatan kita dengan kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 2, firman Allah jayalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah keluarga pada bulan Kitab Suci saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dari Bapa, salam damai dari Tuhan Yesus Kristus datang dan hadir untuk saudara-saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 4, Kitab Suci Hartaku. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab, terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau senantiasa berkenan menyertai perjalanan hidup kami. Melalui penyertaan yang Tuhan berikan, kami dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan hidup yang menghadang di depan kami. Bersama-Mu Bapa, semuanya dapat kami lalui dengan baik. Bahkan kami mengucap syukur hari ini Engkau berkenan menghimpun kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan kelompok-kelompok kecil di jemaat kami, untuk bersama-sama mengadakan peribadatan Patuen, peribadatan keluarga. Kami bersyukur Bapa, di tengah perkumpulan kami ini, Engkau berkenan hadir. Perkenankan kami juga Bapa untuk mengakui setiap pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan. Sebab di sepanjang hidup kami, banyak hal yang tak berkenan kepadamu yang telah kami perbuat. Mulai dari tutur kata sampai pada perbuatan kami. Berkenanlah Tuhan mentahirkan kami.
Terlebih Bapa, berkenanlah Engkau membuka mata dan hati kami, supaya kami dapat menerima sabda firman-Mu dengan baik. Sehingga sabda itu dapat menguasai hati dan pikiran kami. Dan melalui sabda-Mu itu Tuhan, kami dapat menjalani hidup kami dengan baik pula. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa atas setiap dawuh yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Bersabdalah kami mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Leksionari Gereja Kristen Jaya Wetan, Kitab Yosua pasal 2. Ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya bacakan untuk panjenengan semua. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Sesudah pengejar-pengejar itu keluar, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk di negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu
akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Amin. Sampai di situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagia kita semua yang mendengar, yang membaca, dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua pasal kedua ini mengisahkan bagaimana Rahab, seorang perempuan kafir yang hidup dengan menjajakan diri, yang kemudian mengambil peran sebagai penolong bagi para pengintai atau utusan Yosua. Tetapi saudara-saudara, saya ingin lebih banyak mengajak panjenengan untuk melihat situasi yang berbeda, situasi yang sedang ditanggung oleh dua utusan Yosua ini. Saya tidak mengajak panjenengan berfokus pada Rahab, tapi pada para pengintai tersebut. Bagai seekor kelinci, Bapak Ibu, seekor kelinci yang sedang bersembunyi di tengah-tengah kerumunan serigala. Peluang mereka untuk selamat dan hidup itu sangatlah kecil tentunya, sebab mereka hanya berdua yang berada di tengah kerumunan orang-orang yang sangat membenci keberadaan mereka. Serigala memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengendus mangsanya. Kelinci yang kecil ini, dia begitu lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun, serta tidak akan bisa selamat menurut perhitungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, panjenengan tentu bisa merasakan bahwa hidup kedua orang ini sebagai seorang pengintai sedang amatlah terancam. Bagai kelinci yang sudah terkepung oleh kerumunan serigala. Dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara yang terkasih, tentunya yang bisa diperbuat hanyalah bisa berharap, hanyalah tinggal pasrah menunggu, hanyalah berharap adanya keajaiban. Kelinci ini hanya dapat selamat jika ada sosok yang lebih kuat daripada para serigala itu untuk memindahkan dia dari tempat yang sangat berbahaya tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi utusan yang membawa suatu mandat perintah dari pimpinan, terkadang ini menjadi sebuah tanggung jawab yang mengandung resiko yang begitu berat. Jika terkadang orang ragu, saudara-saudara, menerima jika dirinya itu dipilih menjadi utusan, saya kira wajar. Karena hal itu dikarenakan dalam hati dia yang terpilih menjadi utusan itu kemudian menimbang-nimbang. Jika yang diterima itu tidak sebanding dengan resiko yang akan dia tanggung, maka kemungkinan untuk menolak mandat tersebut ada dan dapat terjadi. Berbeda Bapak Ibu dengan orang yang dalam dirinya ini memiliki jiwa korsa yang besar. Dalam tugasnya menjalankan pekerjaan sebagai utusan, dia menyadari bahwa dampak besar bagi masyarakat itu ada di pundaknya.
Jika menyadari bahwa peran dan fungsinya sangat vital dalam mencapai tujuan, maka resiko mati pun harus tidak diperdulikan. Kalau kata teman yang sering sekali berbicara dengan saya dan menjadi teman yang begitu dekat, dia pernah berkata, omah genteng disaponi, abot enteng iku kudu dilakoni. Apa yang dialami oleh utusan Yosua yang dikirim mengintai negeri yang dijanjikan itu, saudara-saudara, khususnya untuk mengamati kota Yeriko, amatlah menegangkan dan bahkan cenderung mencekam. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Meskipun Rahab yang kemudian dia membantu mereka bersembunyi dan melarikan diri, dilakukan oleh Rahab, yaitu melaporkan mereka berdua sedang mengintai negeri itu. Di ayat 2 Bapak Ibu jelas dikatakan di sana, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Kalau memang berniat membantu, Bapak Ibu, pertanyaan kita, kenapa tidak diam saja? Menutup mulut sehingga tidak terjadi pencarian, pengejaran, yang situasinya tentu amatlah menegangkan dan mencekam, bahkan itu terjadi sampai 3 hari lama waktunya. Sudahlah saudara-saudara, kita tidak perlu jauh ke sana. 2 pengintai yang diutus ini menjadi seperti kelinci. Menjadi seperti domba yang bersembunyi di tengah-tengah kawanan serigala. Salah strategi, salah langkah sedikit saja, salah dalam mengambil tindakan, fatal akibatnya. Ketika berbicara utusan yang disuruh mengintai kota Yeriko ini, saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus saat dia mengutus ke-12 muridnya. Matius 10 Bapak Ibu ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudara, peran Tuhan itu dinyatakan. Tuhan memberikan kecerdikan dan ketulusan kepada kedua utusan itu, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan mereka ini kemudian selamat. Inilah tangan yang kuat dan sosok yang lebih perkasa daripada para serigala yang mengupung mereka itu. Tuhan sudah membuka jalan bagi mereka, Bapak Ibu, dengan melakukan hal luar biasa di sepanjang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kisah-kisah spektakuler itu kemudian didengar, menjadi berita yang didengar oleh mereka dan menggetarkan hati dan mengecilkan hati orang-orang yang menduduki kota Yeriko dan negeri itu. Domba yang terancam itu akhirnya menjadi seperti singa yang mengaum. Yang aumannya memberikan ancaman namun juga harapan dan jaminan hidup bagi Rahab dan keluarganya. Mereka pun selamat dan pulang membawa berita bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Itu jika panjenengan membacanya sampai di ayat yang ke-24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita semua menanggung mandat untuk menjadikan semua bangsa ini muridnya. Artinya,
keberadaan kita sebagai orang percaya ini juga merupakan utusan yang diutusnya. Kita punya panggilan melekat sebagai saksi-saksinya. Keberadaan kita di tengah lingkungan yang tak percaya ini mengandung resiko yang berat untuk ditanggung dan dihadapi. Wajar Bapak Ibu, wajar sekali jika sekali waktu kita merasa ngeri dan menghadapi situasi semacam ini. Tetapi kita bisa belajar dari dua pengintai yang diutus Yosua masuk ke kota Yeriko. Dalam diri mereka ada jiwa korsa yang besar dan menyadari bahwa perannya adalah peran yang vital yang dapat menjadi berkat bagi kaum dan bangsanya. Dan tentu saja saudara-saudara, kita juga harus belajar dari para murid Yesus yang tak gentar menjalankan mandat sang guru masuk ke tengah-tengah kawanan serigala, supaya mandat sang guru demi berkat untuk semua bangsa itu dapat tersampaikan. Yang perlu kita imani adalah bahwa Tuhan sebagai sosok yang kuat akan senantiasa memantau dan siap sedia memberikan pertolongan jika di tengah perjalanan dalam kita menjalankan diri sebagai utusan menemui kendala dan hambatan. Tuhan menganugerahkan kecerdikan, Tuhan menganugerahkan ketulusan, Tuhan juga menganugerahkan kemampuan dan pertolongan melalui penyertaan dan karya Roh Kudus di sepanjang perjalanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sungguh baik kepada kita semuanya. Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan berkat untuk kita. Oleh karena kebaikan Tuhan itu, patutlah kita mengucapkan syukur kepadanya. Dan mari ucapan syukur kita wujudkan dengan kita mempersembahkan, dan persembahan ini akan kita haturkan sambil kita bernyanyi. Dari Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 3, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus.
Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan. Kita naikkan syafaat dan doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami, kembali perkenankan kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu, karena Tuhan, pada hari ini kami Engkau perkenankan untuk kembali membangun peribadatan Patuen, peribadatan keluarga, bersama dengan keluarga kami, dengan juga rekan dan saudara kami. Terima kasih juga Bapa atas sabda yang telah kami dengar. Sekiranya itu memampukan kami semuanya untuk menjalankan misi sebagai saksi Tuhan di tengah kehidupan kami. Pakailah kami Bapa, mulai dari tutur kata sampai perbuatan kami, untuk menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Tuhan, melalui tutur kata dan perbuatan kami, berita sukacita dari surga kiranya dapat tersiar ke sekitar hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar hari ini. Perkenankan juga Tuhan kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, se-Jawa Timur. Kami mohon Tuhan berkenan memberikan penyertaan dan berkat dalam pertumbuhan gereja ini. Kami mohon Tuhan turut ambil bagian. Kami mohon Tuhan turut campur tangan atas perjalanan gereja ini. Sehingga Bapa, melalui Gereja Kristen Jawi Wetan ini, kami juga dapat menyiarkan kabar sukacita dari surga untuk kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan semua pelayan yang telah Tuhan panggil melayani. Mampukan mereka Bapa, berikan kekuatan dan kesungguhan, berikan semangat supaya dapat melayani Tuhan dengan baik melalui gereja ini. Ya Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu. Gereja Kristen Jawi Wetan tingkat majelis agung, majelis daerah, dan juga majelis jemaat. Kiranya tangan Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Mulia, perkenankan juga kami berdoa untuk negeri tercinta kami Indonesia. Berkatilah pimpinan negeri kami. Berkatilah jajaran yang membantu pimpinan negeri ini. Supaya Bapa, pimpinan kami dan jajarannya dapat menata dan mengatur perjalanan negeri ini dengan baik. Sehingga dapat membawa damai sejahtera, kemakmuran dan sukacita bagi kami semuanya. Terlebih kami memohon Tuhan, supaya Engkau berkenan memberikan berkat dan kemampuan serta semangat dalam mereka mengatasi dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di negeri ini. Mohon Tuhan berkenanlah Engkau menyertai mereka. Kami serahkan para petugas yang berada di garda terdepan. Baik itu para medis, para relawan, aparat, semuanya Bapa bentengilah mereka dengan kasih-Mu. Supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap saudara sesama kami yang sakit oleh karena virus tersebut. Berkenanlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap keluarga yang bersekutu di gereja ini. Berkatilah Bapa keluarga-keluarga ini. Berikanlah kemampuan dan sukacita dalam mereka menjalani hidup dan kehidupannya.
Terlebih berkenanlah Bapa, Engkau memberikan damai sejahtera di setiap hari hidup mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesabaran. Terlebih Tuhan berkenan memberikan jalan penyelesaian. Supaya pergumulan hidup itu dapat segera dilalui dan saudara kami dapat melanjutkan hidupnya dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mohon Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut. Kami mohon Tuhan berkenan senantiasa menghibur, menjauhkan dari segala sakit penyakit, memberikan sukacita, dan memampukan mereka untuk dapat menjadi teladan bagi kami yang masih muda. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkenanlah Tuhan Kau menerimanya. Setiap tangan yang mempersembahkan dan juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, Tuhan berkati. Sekiranya persembahan ini Tuhan dapat menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu dan sarana pelayanan di Gereja Kristen Jayawetan. Kami akan mengakhiri peribadatan kami Tuhan. Kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Mohon tuntun dan pakailah kami untuk dapat menjadi saksi-Mu. Sekiranya melalui kami nama Tuhan dapat dimuliakan. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami. Kami haturkan padamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita akhiri peribadatan kita. Mari kita lanjutkan hidup kita. Dan mari kita senantiasa bersiap diri dan menyediakan diri untuk dipakai Tuhan menjadi sarana dan saksinya. Sebab kita ini juga adalah utusan-utusannya. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 255 bait 1, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberikan berkat bagi saudara-saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.